Halo, selamat siang. Sampai jumpa lagi dengan Afri. Kita kembali lagi membahas masalah pengalaman Afri dalam menangani dan berteman bersahabat melalui penyakit yang Afri alami, yaitu gastritis, anxiety disorder yang menyebabkan psikosomatis dan panic attack serta depresi. Salam kembali. Dalam beberapa lama ini kita nggak ada ketemu karena sibuk menjalani ibadah puasa serta menyambut bulan Idul Fitri, ya. Semoga bulan puasa ini bagi teman-teman penderita gastritis, GERD, asam lambung ada perubahan yang signifikan. Apabila setelah melihat VT Afri sebelumnya menekankan bahwa jaga-jaga pola makannya, fokus tetap pada satu obat, ya gitu, disiplin. Mudah-mudahan ada perbaikan yang teman-teman dapatkan. Untuk ini Afri ingin menyampaikan, setelah sekian lama kita menjalani ibadah puasa yang 1 bulan kemudian lebaran, seperti Afri juga sendiri yang menjalani selama bulan suci Ramadan itu, ibadah puasanya alhamdulillah lancar, makanan juga dijaga. Tetapi pada saat lebaran kemarin memang berantakan sekali karena memang namanya lebaran. Jadi ya, bagi teman-teman yang masih punya gastritis, GERD, ya jaga pola makannya ya, karena masakan-masakan lebaran itu pasti banyak lemaknya, banyak pedasnya, yang bermacam-macam ya. Tapi yang pada umumnya yang seperti kami yang sudah menjalani, alhamdulillah jenis-jenis makanan itu lahap semua kami hajar tanpa ada risiko yang apapun yang terjadi. Tetapi nggak dipungkiri juga, kalau memang terlalu pedas atau gimana-gimana tetap dijaga sih, karena orang-orang penderita gastritis, luka lambung, pola makan tuh sampai gimana pun harus dijaga, kan begitu. Karena yang namanya pemulihan total itu ya nggak mungkin ya, apalagi orang yang berumur, otomatis lambung kita nggak seperti dulu lagi, kan begitu. Untuk penderita anxiety disorder ini, sedikit Afri tekankan masalah penyakit fisik, gastritis, GERD, asam lambung, dan anxiety disorder berbeda. Karena anxiety disorder itu masalah pikiran, dan nggak semudah itu juga sembuhnya gitu, karena fisik dan pikiran itu berbeda. Jadi Apri ingin membagi tips juga nih untuk bagi-bagi penderita anxiety disorder. Kalau untuk yang baru-baru 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan yang baru merasakan komplikasi antara GERD dan anxiety disorder, mungkin faktor-faktor serangan-serangan, panic attack, psikosomatisnya masih baru. Jadi untuk penanganannya masih belum terbiasa ya, kalau untuk baru-baru itu. Jadi ini sedikit ilmu yang Afri sampaikan juga, karena dulu Afri juga dapat menangani seperti ini berdasarkan pengalaman. Yaitu caranya adalah mengatasi pada saat serangan anxiety disorder itu ada 2 hal. Pertama, apabila kita sudah diagnosa, sudah tahu kita GERD, gastritis, asam lambung segala macam, dispepsia, dan kemudian dibarengi anxiety. Ini permasalahan kalau untuk permasalahan GERD, anxiety, permasalahan GERD, gastritis, dan asam lambung yang fisik, mungkin teman-teman bisa jaga pola makan ya. Kalau jalan-jalan tuh siapkan snack-snack atau cemilan-cemilan agar perut itu selalu diisi, kan gitu. Dan jenis pola makannya harus dijaga. Kalau untuk anxiety disorder, anxiety ini, teman-teman tuh perlu belajar untuk pada saat pikiran overthinking itu datang gitu, yang untuk pemula gitu ya. Karena kan belum pernah merasakan 1000 sensasi. Kalau kami kan sudah yang lama-lama ini kan 1000 sensasi itu udah selalu datang, jadi lama-lama sudah terbiasa sih. Jadi udah paham sih, ini anxiety, ini datang tuh. Tapi kalau untuk ya teman-teman yang pada awalnya masih belum
tahu tentang serangan seribu panik ini, seribu sensasi ini, mungkin oh ini ada apa lagi nih, ini ada apa lagi nih, ini ada apa lagi nih. Tapi yang paling penting itu yang harus ditekankan, diagnosa. Karena apabila dokter dan spesialis mengatakan bahwa teman-teman sudah positif itu GERD yang dibarengi dengan anxiety disorder, pada saat serangan anxiety disorder itu dua hal. Pertama, jangan mudah panik. Pertama, jangan mudah panik. Kemudian belajar untuk mengatur napas dan emosi. Oke. Dua hal ini sangat penting untuk mengatasi anxiety disorder. Karena pada saat anxiety disorder itu, teman-teman yang pemula pasti akan merasakan 1000 sensasi yang baru. Panik muncul, efeknya ke gastritis, GERD, dan lambung. Kemudian emosi. Apabila emosi kalian tidak terjaga juga, berefek juga ke lambung. Dua hal ini sangat penting sekali untuk teman-teman para pemula belajar mengantisipasi. Makanya kalau apabila teman-teman sudah masih baru-baru, sudah diketahui diagnosanya jelas pasti sama dokter anxiety disorder, tekankan dua hal ini. Karena apabila teman-teman tidak belajar untuk mengenai dua hal ini, teman-teman akan makin lama sembuhnya. Karena sensasi-sensasi baru itu bakalan datang gitu. Tapi kalau teman-teman sudah tahu bakalan menerima sensasi, ini bakalan ini anxiety disorder nih. Ini anxiety disorder nih. Kalian pertama kali tenang, jangan panik. Yang kemudian atur napas kalian dan emosi kalian. Karena untuk mengatur emosi dan mengatur nafas, mengatur ketenangan ini butuh waktu belajar yang memakan waktu gitu. Nggak simple seperti kita mengkonsumsi obat penenang gitu yang berefek. Tapi ini belajarnya self terhadap diri sendiri gitu. Jadi saya tekankan kepada teman-teman yang penderita anxiety disorder yang masih baru, cepat-cepat belajar masalah ini. Belajar menangani emosinya, belajar menangani atur nafasnya. Karena dua hal ini yang sering dan sebagai pemicu anxiety disorder dan hal-hal sensasi-sensasi yang menyebab tubuh kita menjadi psikosomatis dan sensasi-sensasi itu berdatangan bermacam-macam. Nah, jadi emosinya dijaga. Biasanya kalau orang-orang anxiety disorder ini kontrol emosinya sangat-sangat rentan sekali. Kemudian juga pengaturan napasnya dan menjaga ketenangan pikirannya juga kontrol pikirannya juga masih belum terbiasa. Jadi dua hal ini Afri sampaikan kepada teman-teman yang masih baru menghadapi anxiety disorder ya khususnya ya. Karena kalau masalah kita bicara masalah GERD, pasangan yang dengan anxiety, untuk masalah GERD teman-teman bisa banyak inovasi-inovasi untuk menyembuhkannya, obat-obatan yang segala macam. Kalau untuk sakit fisik ya yang penting konsisten dengan satu obat gitu. Kenapa? Kalau sakit fisik ini ya fokus aja dengan satu obat gitu. Pilih yang terbaik. Karena tubuh itu tahu obat-obat apa yang pas untuknya. Dan satu hal lagi yang Afri sampaikan. Obat yang paling hebat itu adalah obat ciptaan Tuhan gitu. Nggak ada efek sampingnya. Terbaik untuk kalian teman-teman, pilihlah murah. Ini bagi teman-teman yang ini ya, yang ekonominya lemah ya. Karena justru aja benar, kalau orang anxiety disorder dan gastritis ini pasti sudah banyak berobat dan banyak makan biaya ya. Makanya Afri di sini sampaikan supaya teman-teman itu cepat tahu hal ini agar bisa menanganinya juga menghemat biayanya. Jangan berhambur-hamburan nggak ada hasil gitu. Kemudian kepada penderita anxiety dua hal tadi Afri sampaikan lagi, belajarlah untuk mengelola pikiran, nafas dan emosinya. Jadi untuk hari ini Afri sampaikan kepada teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri, masih bulan Syawal. Moga cepat sembuh. Lakukanlah memang kalau seandainya cocok dengan apa yang Afri sampaikan, lakukan, disiplin, komitmen dan fokus ya
Untuk hari ini Afri sudahi dulu. Semoga teman-teman kuat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.